Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun juga. Oke, kali ini saya akan berbagi rahasia menggambar motif awan di ketinggian, baik itu menggambar motif awan pada plafon maupun menggambar motif awan pada kubah masjid ataupun apapun lah, pokoknya yang di ketinggian. Nah, tip ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Pertama, yaitu bagaimana kita menggambar di area yang tinggi, dan yang kedua adalah bagaimana cara menggambar motif awan yang sederhana, yang mudah, dengan hasil yang lumayan bagus. Oke, kita masuk ke tip yang pertama, yaitu bagaimana kita menggambar di ketinggian. Nah, ini hal yang paling mendasar, yang sangat penting ya, yaitu pastikan bahwa steger tempat kita berpijak itu aman, tidak goyang, sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat menggambar. Oke, coba perhatikan ini. Ini steger dari bambu dengan palang-palang. Oke lah, untuk naik ini sangat bagus ya, untuk kita naik ke atas tidak masalah. Tapi yang bagian atas, nah ini, yang bagian atas ini tidak rekomen, sangat tidak rekomen ya. Karena pijakan itu harus benar-benar menutup, minimal berapa meter itu menutup, dan kalau bisa ketutupan semua area pijakan kaki. Nah itu kan, ini banyak lowong-lowongnya. Ini harus ada penambahan papan atau apapun gitu untuk menutup area pijak. Bisa dibayangkan kalau misalnya saat kita menggambar melihat ke bawah, begitu jauh kan, di bawah itu lutut kita bergetar dan kita tidak bisa konsentrasi untuk menggambar. Oke, kemudian kalau perlu kita pakai safety ya, pengaman itu apa, sabuk pengaman, itu juga sangat bagus untuk dipakai demi keamanan. Dan yang terpenting adalah harus selalu sadar tempat, harus selalu sadar bahwa kita ini sedang berada di atas, sehingga kaki kita tidak terprosok, dan kita juga akan mengamankan cat, sehingga cat yang kita gunakan itu tidak akan tumpah. Oke sahabat. Oh ya, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang selalu support channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya ya. Juga yang baru kenal, saya ucapkan salam kenal, dan semoga kita saling bisa berbagi manfaat satu sama lain. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu bagaimana cara menggambar motif awan yang mudah, simple, dan hasilnya lumayan bagus. Oke, itu pemandangan pesawahan, perumahan, dilihat dari jendela kubah. Oke, tips pertama untuk menggambar awan itu sebenarnya adalah kita melihat awan yang asli, yaitu awan di langit itu. Kita perhatikan, karena itu adalah guru kita yang terbaik. Kita lihat warna-warnanya, bentuknya,
Karena di langit itu tidak hanya warna biru ataupun tidak hanya warna putih, banyak sekali warna di sana. Ada merah tembaga, kuning keemasan, abu-abu dan sebagainya. Banyak sekali warna di langit itu. Jadi untuk bisa menggambar awan dengan baik itu harus memperhatikan bentuk asli dari awan. Itulah karena yang paling mendasar ya. Kita harus belajar dari bentuk aslinya awannya itu yang ada di langit itu, bukan yang ada di buku-buku ataupun yang di manapun ya, tapi yang ada di langit. Kita lihat pergerakannya, kemudian bentuknya dan warnanya. Sedangkan untuk menggambar awan yang paling simpel, yang paling sederhana adalah seperti yang saya gambar ini, yaitu dari dua warna saja, dari biru dan putih. Birunya boleh biru apa aja ya, bisa ultramarin maupun cerulean blue, karena itu tidak terlalu berpengaruh karena awan juga selalu berganti warnanya ya. Jadi yang paling mudah adalah menggunakan dua warna, yaitu biru dan putih. Kemudian pengaplikasiannya adalah dengan membuat sketsa. Sketsa ini gunanya untuk blocking, untuk warna dasarnya. Jadi warna dasarnya tidak satu warna, kita menggunakan dua warna, yaitu kita ambil dari gradasi biru. Untuk langitnya biru yang lebih tua dari awan, jadi awannya lebih muda. Kita blocking menurut sket ya, bagian langit dengan biru yang lebih tua dan bagian awan dengan biru yang lebih muda. Lalu kita masukkan warna biru yang lebih gelap lagi ke area-area yang mau kita tonjolkan. Mau ditonjolkan warna terang dari mendung yang akan kita buat. Oke. Sedangkan untuk warna yang paling terang itu, kalau kita perhatikan yang aslinya itu ada dua macam. Yang pertama yaitu dari putih. Jadi mendung itu putih dulu, baru ke bawahnya masuk ke gradasi biru. Begitu seterusnya. Tiap tonjolannya kena sinar matahari dia putih, kemudian masuk ke gradasi yang lebih gelap. Seperti yang saya bikin ini yang dari gradasi putih. Ada lagi bentuk mendung itu yang dari gradasi gelap. Jadi gelapnya itu agak samar ya, dari gelap masuk ke terang, gelap lagi masuk ke terang, gelap lagi masuk ke terang, begitu seterusnya. Jadi ada dua macam highlight di mendung atau awan itu ya. Kalau yang saya bikin ini yang dari terang, dari highlight ya, dari saya masukkan warna putih asli, kemudian agak gradasi kebiruan ke bawah. Jadi setelah blocking selesai, langsung finishing pakai warna putih langsung. Garisan pertama itu tidak putih benar, tidak sangat putih. Jadi itu bagus untuk membuat gradasi pertama. Kemudian untuk highlightnya kita timpal lagi
bagian ujung-ujungnya dengan putih yang asli juga, dan itu akan lebih memunculkan warna dari awan. Dan jangan lupa putihnya itu nggak perlu diencernya, harus sangat kental. Dia lebih kental, lebih bagus warna putihnya. Oh ya sobat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk membuat video-video terbaru. Kita lanjut melihat bagaimana saya membuat awan. Oh ya, tips membuat awan ini juga saya sudah pernah bikin. Saya kopikan linknya di deskripsi ya, silakan diklik dan dilihat tips cara mudah membuat awan ya. Di sana tutorialnya cukup singkat dan padat ya. Artinya dia detail itu bisa mencakup keseluruhan dari pembuatan awan, walaupun durasi tidak panjang. Nah, ini saya membuat bentuk baru untuk mencairkan suasana awannya. Jadi untuk penggabungan awan yang satu dengan awan yang lainnya, ini saya membuat awan yang agak jauh ke atas ya, itunya secara pandangan gitulah. Mana ini saya menggunakan warna putih langsung. Goresan pertama, walaupun memakai warna putih, itu nanti keringnya tidak terlalu putih, jadi tetap awannya di bawah tetap muncul ya warna putihnya. Baru di bagian-bagian tertentu yang saya butuh penekanan, ditambahkan warna putih lagi. Jadi ini fungsinya adalah untuk mencairkan, jadi tidak kaku, bentuk awannya itu tidak kaku gitu ya. Jadi ini berfungsi untuk mencairkan suasana, begitu kira-kira. Dan juga sekaligus untuk menutup gradasi yang over biru, yang sangat biru itu. Jadi kita mix dengan putih-putih, awan-awan putih ini, jadi dia menjadi lebih manis gitu ya, tidak patah warnanya. Cuma jangan lupa untuk bagian putih ini jangan sampai menggunakan putih yang encer, dia harus kental warna putihnya, karena kalau putihnya encer itu nanti ngeblok hasilnya. Jadi untuk membuat bentuk awan yang sangat jauh itu nanti tidak sampai kalau catnya itu encer. Digunakan cat yang benar-benar kental ya catnya, sehingga kita bisa membuat imajinasi bentuk-bentuk awan jarak jauh maupun jarak dekat dengan warna putih yang kental ini. Kembali memasukkan warna putih untuk memastikan bahwa area awannya yang bawah ini tetap muncul di bawah mendung awan yang di atasnya. Jadi setelah kita awalnya belajar ke awan langsung, melihat awan di langit, nah ketika mengaplikasikan kita lebih ke imajinasi ya, kecuali kita ada gambarnya, meniru gambar ya,
kita harus meniru gambar yang ada ya. Kalau tanpa gambar kita masuk ke area imajinasi kita kembangkan imajinasi kita di situ ya. Kita bayangkan seolah-olah itu adalah awan, dari mana datang cahayanya, sehingga area-area yang kita tonjolkan highlightnya itu berada di mana, yang area pertengahan di mana, area gelap di mana, itu kita berimajinasi saja. Juga menyesuaikan dengan tempat plafonnya ya. Jadi bentuk-bentuk awannya juga itu kan harus menyesuaikan dengan tempat yang ada, yang kita gambar itu ya, di plafon maupun di kubah. Jadi intinya untuk menggambar motif awan yang paling mudah itu kita menggunakan 2 warna saja. Jadi gradasi dari putih ke biru, karena dengan 2 warna ini harmoni warnanya lebih mudah, kesesuaian warnanya ya, balancing warnanya itu lebih mudah. 2 warna, kemudian bikin sketsa awannya. Kedua, blocking, kita masukkan warna langit lebih gelap, warna awan lebih terang. Kita masukkan satu warna saja. Dan yang ketiga, masukkan warna yang gelap untuk area-area yang akan kita tonjolkan. Dan keempat, langsung finishing dengan putih langsung, yaitu pencahayaannya, pemberian cahaya. Jadi dari mana arah cahaya kita imajinasikan dan kita aplikasikan ke awan. Jadi awan itu area mana yang gelap, mana yang terang, langsung finishing. Kira-kira begitu saja tipsnya kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Dan oh ya, jangan lupa terakhir kita selaraskan dengan awan-awan yang jauh, yang kecil, dan yang bentuk-bentuknya agak kaku, itu kita harmoniskan bentuk-bentuknya untuk sentuhan akhir ya. Jadi awan-awannya itu tidak kaku. Nah sobat-sobat, jadi sudah tahu kan rahasianya ya, rahasia dan bukan rahasia ya, sebenarnya ini adalah teknik, yaitu teknik cara menggambar motif awan, dimana setiap orang itu tidak sama ya. Jadi mudah menurut orang yang satu belum tentu menurut orang yang lain. Bisa jadi yang lain misalnya saya mau lebih mudah pakai spray gun ataupun disemprot, itu kan bisa jadi. Jadi teknik yang paling mudah adalah teknik yang biasa digunakan, yang biasa teman-teman gunakan, itulah yang paling mudah karena udah biasa kan. Begitu kira-kira sobat. Jadi di samping urutan pekerjaannya seperti dari sket, blocking, finishing, juga mengenai alat-alatnya itu bagaimana kebiasaan. Jadi ada yang pakai koas, ada yang pakai spray gun, dan ada yang pakai lainnya mungkin saja gitu kan ya, pakai busa, bisa jadi pakai pilok kan. Jadi teknik yang paling mudah adalah teknik yang biasa digunakan. Begitu sobat-sobatku semuanya. Walaupun begitu, kita tidak berhenti di situ. Kita harus terus belajar, terus semangat untuk belajar, untuk melihat orang lain.
Bisa jadi yang kita kerjakan ini sangat mudah, ternyata orang lain bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar. Dan teknik yang mudah itu sebenarnya bukan hal yang perlu dituju ya, karena kita itu adalah bagaimana menghasilkan karya yang terbaik. Jadi jangan terpaku kepada teknik yang mudah, tapi kita harus fokus bagaimana menghasilkan karya terbaik. Oke sobat-sobat, sekian saja ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.